Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat yang berbahagia ini kita masih sama-sama dapat menghirup udara yang segar ini. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu manajemen lembaga keuangan Islam Bunda Nofri Riawani MS, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Odri, Sri Indah Lestari, Wahyu Riyadi, dan saya sendiri. Adapun pembahasan kami dalam makalah kali ini ialah pasar modal syariah. Baiklah, langsung saja saya akan membahas bagian yang A, yaitu pengertian pasar modal syariah. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara untuk modal sering digunakan istilah efek, sekuritas, dan stok. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah transaksi modal di antara pihak penyedia dana atau investor dengan pihak yang memerlukan modal atau pengusaha dengan menggunakan instrumen saham. Adalah suatu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Obligasi suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran, reksadana, dan instrumen turunannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatan terutama mengenai emiten perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad. Pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikianlah tadi penjelasan tentang pengertian pasar modal syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Odri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Odri. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini yakni yang B, fungsi dan karakteristik pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah diantaranya: 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis. 2. Memungkinkan para pedagang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal yang ideal adalah yang memenuhi unsur etil dan fair atau transparan. Di samping adanya unsur efisien,
Ubaidullah yang mengutip pandangan Bruce Left mengatakan bahwa pengertian etik dan fair adalah terdapatnya persamaan kesempatan equality of opportunity, di mana seluruh pihak dalam pasar modal mendapatkan akses informasi yang sama dan relevan untuk mengevaluasi aset. Gambaran mengenai pasar modal yang efisien, etik dan fair menurut Sabrin dan Statsman yang dikutip oleh Ubaidullah mengandung 7 karakteristik sebagai berikut. 1. Bebas dari pemaksaan. 2. Bebas dari salah interpretasi. 3. Hal untuk mendapatkan informasi yang sama. 4. Hak untuk memperoleh informasi yang sama. 5. Bebas dari gejolak hati. 6. Hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien. 7. Hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya kita masuk kepada instrumen pasar modal syariah Indonesia. Instrumen pasar modal pada prinsipnya yaitu semua surat berharga yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah yaitu yang pertama ada yang namanya saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam syariah, diatur ketentuan bahwa penyertaan modal tersebut harus dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, menjalankan riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir misalnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian instrumen yang kedua yaitu obligasi syariah. Obligasi ini adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Di Indonesia sendiri terdapat 2 skema obligasi syariah yang telah berjalan, yaitu yang pertama ada yang namanya obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian rupa sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Sedangkan obligasi ijarah menggunakan akad sewa sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Kemudian instrumen yang terakhir yaitu ada namanya reksadana syariah. Reksadana ini merupakan sekumpulan saham, obligasi, serta efek lainnya yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Dengan membeli sebagian unit penyertaan, investor individual dengan dana yang terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek. Selain itu, investor juga terbebas dari kesulitan untuk menganalisis efek. Reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau portfolionya ke dalam instrumen syariah seperti saham yang tergabung dalam JII, obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Sri Lestari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Wahyu Riyadi, yaitu bagian D, resiko berinvestasi di pasar modal. Memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup komplain. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya spekulasi harga. Menurut Hartono dan Harijo, bahwa risiko-risiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain yaitu ada 5. Yang pertama, risiko daya beli, yang mana risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai-nilai pendapatan atau angka-angka yang kecil. Dan yang kedua, risiko bisnis, yaitu bisa disebut dalam risiko yang menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh lembaga atau sehingga pada gilirannya mengurangi pola kemampuan perusahaan untuk membayar angka turunan. Yang keempat yaitu bagi risiko pasar, yang mana pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu bisa menyebabkan cenderungnya keturunan harga. Dan yang kelima itu resiko likuiditas, yang mana resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.